Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini tanggal 23 April saya akan melakukan analisa untuk hari Senin teman-teman ya. Senin itu tanggal 26 April 2021. Oke teman-teman. Sore hari ini pada hari Jumat ini IHSG ditutup di atas level psikologis 6.000 teman-teman ya. Closing dari IHSG adalah di 6.016,864, naiknya 22,680 poin atau 0,37%. Oke teman-teman, mungkin hari ini saya akan bikin dua video ya. Yang pertama ini adalah update video yang kemarin. Update di video saya yang kemarin itu kan kemarin membahas beberapa saham teman-teman ya. Akan terjadi badai besar di seluruh wilayah Indonesia. Badai ini adalah kita akan cek dulu sahamnya ya. Nah ini beberapa saham yang saya bahas kemarin di bagian bawah itu teman-teman ya. Nah, di bagian bawah ini kan ada beberapa saham yang saya bahas kemarin. Nah, ternyata dari beberapa saham itu ada potensi lanjutan teman-teman. Ada potensi lanjutan yang itu bagus sekali ya. Artinya gini loh, kalau ada saham yang ini terjaring di scanner dan kemudian dia ada terjaring di scanner dan kemudian kita analisa satu hari seperti itu lebih baik besoknya dianalisa lagi karena potensinya masih berlanjut. Apalagi kalau teman-teman tuh positioning ya, apalagi kalau saham itu teman-teman beli dan tentu teman-teman harus memantau sore harinya seperti itu. Apakah sahamnya yang dibeli kemarin running bagus atau balik arah seperti itu, karena nggak jarang juga beberapa saham yang sudah jadi incaran, sudah masuk ke portfolio seperti KF, balik lagi seperti itu kan. Namun ada beberapa yang pergerakannya bagus teman-teman. Pergerakannya bagus. Oke, saya akan mulai saham-saham apa saja yang kita tindak lanjuti lebih lanjut seperti itu ya. Baik yang teman-teman sudah membeli ataupun teman-teman yang masih memantau. Saham-saham itu adalah Medco, Astra International, kemudian ini sebenarnya bagusnya MPPA tapi suspend ya MPPA teman-teman ya. Sebentar saya cek dulu. MPPA ya suspend. Oke, kita lanjutkan aja. Sebentar saya besarin chartnya ya. Oke, sebentar. PNBS, ESA, kemudian LPPF, SIM, IMAS, IMJS, TBIG, dan RALS. Saya akan mulai analisa satu-satu teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk pertama adalah Medco. Ya, Medco itu masuk scanner saya beberapa hari yang lalu ya. Jadi scanner saya waktu itu bilang bahwa Medco ini harganya adalah crossing up moving average 5. Jadi harganya menembus moving average 5, menembus moving average 5. Terus saya bilang kan diperhatikan untuk Medco karena selain menembus moving average 5 juga berangkat dari dasar. Berangkat dari dasar tuh dia mantulnya dari support ya, mantul dari support. Dan area kuning ini adalah area konsolidasi dari Medco. Dan setelah pergerakan hari kemarin, ternyata hari ini untuk Medco bagus pergerakannya karena dia setelah kemarin menempuh sekitar sepertiga dari tingginya konsolidasi ini, ternyata hari ini sebenarnya berhasil sentuh di atap dari konsolidasi atau bagian atas dari konsolidasi, bahkan break. Ini bagus sekali karena menunjukkan ada satu interest atau ada menunjukkan satu minat terhadap Medco ini oleh para pelaku pasar ya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk Medco saat ini walaupun naik tapi dia masih harus berhadapan dengan resistan di retracement 23 di sini. Yaitu di 610. Jadi Medco masih ketemu resistan di 610. Kalau support yang paling bawah teman-teman bisa gunakan di 555. Kalau support yang
ini yang lebih real bisa digunakan di low-nya, high-nya kemarin boleh, kemarin ya jadi di 580. Highest-nya kemarin 580 boleh jadikan support. Kalau yang support lebih bawahnya lagi 555. Kita lihat kenaikan hari ini apakah ada dorongan volume? Cantik teman-teman, hari ini ada dorongan volume ya. Sebenarnya udah 2 hari ini ada dorongan volume teman-teman, dan untuk momentumnya mulai bermain di atas 0. Artinya mulai ada niat. Secara MACD udah sekitar 2 minggu di atas 0. Dan baru hari ini MACD-nya membesar atau tinggi seperti itu histogramnya. Nah teman-teman, saya sampaikan tadi bahwa untuk momentumnya dari Medco ini mulai di atas 0, artinya mulai ada niat. Nah, nanti apabila harganya berlanjut lebih tinggi lagi, momentumnya akan bermain di atas 100 seperti ini. Kalau momentumnya di atas 100, ada kemungkinan bentuk dari Medco akan seperti ini teman-teman. Jadi naik. Ketika harganya naik lagi, itu orang cenderung akan menaruh perhatian lebih, atau istilahnya orang cenderung lebih berani untuk masuk, karena nanti untuk Medco ini akan ketika sudah break di 610 dia akan menghadapi titik penting, yaitu di 645 sampai 670 itu area retracement 38 sampai 50, itu area confirm. Jadi trader-trader yang butuh konfirmasi kenaikan itu akan mulai masuk di area yang kuning atas ini. Perhatikan teman-teman di titik 640 dan sampai 670. Itu untuk Medco. Ya, kita lihat sekarang apakah Medco ada informasi tambahan. Untuk asing masih banyak melakukan penjualan teman-teman, tapi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya. Artinya mau asing beli atau jual, kalau harganya naik didorong volume, yang beli lokal pun juga bisa naik. Seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, saham berikutnya yang akan saya tindak lanjuti dari analisa kemarin adalah Astra International. Astra International ini kalau tidak salah sudah saya bahas cukup sering teman-teman ya. Cukup sering karena peminatnya banyak. Karena peminatnya dari Astra International ini banyak teman-teman. Jadi ya, karena sinyalnya juga bagus, output dari scanner juga sering menangkap saham ini ya, berhasil menyaring saham Astra ini, jadi memang bagus, jadi saya bahas aja seperti itu. Jadi di video saya sebelumnya, saya cerita sedikitnya, untuk Astra ini kan di dalam tren naik terus turun, ini ada support ya, penting ini, support penting ini, mantulnya dari situ. Jadi walaupun dia overshoot ya, overshoot turun sedikit, tapi turunnya itu dari tren naiknya ini, turunnya itu masih dalam koridor supportnya. Artinya dari swing low ke swing high ya, dia akan koreksi di sini di 23, 38, 50, 61 dan 76. Jadi istilahnya supportnya dia ini masih di dalam koridor Fibonacci retracement-nya. Nah, dia mantul dari Fibonacci retracement 76, terus beberapa hari akhirnya masuk lagi ke area konsolidasi yang kuning dan break retracement 61. Target minimal adalah di 38 atau di 59, sekitar 5.900. Untuk support besok Senin bisa digunakan di 5.400. Supportnya, resistannya di 5.680. Kita lihat teman-teman, dorongan volumenya dalam 2 hari kenaikan ini kenceng. Volumenya di atas MA 5 dan di atas MA 20. Momentum sudah bermain di atas 0. Di atas 100 ya, di atas 100 maksud saya. Berarti udah niat, ini barang udah niat geraknya. Dan untuk MACD, berhubung harganya naik, MACD-nya udah kenceng juga. Nah, teman-teman lihat kalau nanti MACD-nya seperti ini ya, maka untuk harga Astra bisa saya hubungkan ya. MACD seperti ini, momentumnya juga di atas 100 seperti ini, semuanya inline,
maka ada kemungkinan harga dari Astra akan naiknya seperti ini. Tentu itu lihat kondisinya ya, dorongan volumenya ada tidak, ya, kemudian harganya naik atau tidak. Gitu. Nah, kalau naik didorong volume, maka MACD akan menguat lebih tinggi di atas 0 dan momentumnya juga akan lebih tinggi seperti itu. Kita lihat untuk data asingnya, mungkin saya bisa memberikan tambahan untuk teman-teman semuanya. Ya, mantap teman-teman, asingnya besar sekali membeli atau masuk di Astra ya. Jadi selamat buat teman-teman pecinta Astra Internasional, ini saham sudah mulai sangat bagus. Oke teman-teman, berikutnya adalah MPPA, tapi MPPA suspend teman-teman ya. Ini sebenarnya masih bagus dan ya anggap aja hari ini tidak dianalisa karena suspend seperti itu ya. Nih teman-teman udah lihat ini suspend, di sini tertulis suspend ya. Oke teman-teman, ini yang saya cek lagi cukup sepertinya perlu ada pemantauan lebih, ada PNBS. Ya PNBS teman-teman, ini saya akan geser dulu. Ya, jadi PNBS ini sebenarnya hari ini teman-teman, ini dalam tren turun ini udah naik, hari ini sebenarnya udah tembus high-nya lagi di sini. Tetapi ya turun lagi, turunnya harganya istilahnya istirahat di MA5-nya. Ya nggak apa-apa sih, sepanjang penurunan ini volumenya masih kecil, ya penurunannya masih kecil dan MACD-nya flat, momentumnya juga cenderung masih naik sih, cuma cenderung tidak lebih tinggi dari kemarin seperti itu. Tidak lebih tinggi dari kemarin, ini seperti ini. Ya, boleh dibilang ini masih konsolidasi di area resistan high-nya atau di 127. Apabila PNBS ini bisa menguat lebih kencang lagi, maka nanti akan ketemu targetnya di sini di 162. Dengan catatan tadi harganya harus naik, dorongan volume harus kencang. Kita lihat data asingnya, apakah ada informasi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman? Secara umum untuk asingnya mix teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjutannya adalah ESA. ESA hari ini langsung saja ke data asingnya. Teman-teman lihat asingnya banyak keluar. Nih secara umum kalau saya cek dari 30 Maret, asingnya di ESA ini banyak keluar teman-teman ya. Nah seperti ini, jadi ya sebenarnya hari ini untuk ESA ini ya. Untuk ESA hari ini sebenarnya naik lagi teman-teman. Jadi saya kan waktu itu gunakan tren ini teman-teman. Tren naik ini untuk lihat koreksi. Koreksinya hanya sampai 23. Nah, dia sebenarnya melanjutkan kenaikannya hari ini di 422. Tetapi closingnya dia kembali lagi ke MA5. Ke MA5 ya. Ke MA5-nya teman-teman. Closingnya kembali lagi ke MA5. Kita lihat ini 42. Nah, ini untuk weekly-nya ini seperti ini teman-teman. Untuk weekly-nya dari ESA ini, dalam tren turunnya weekly-nya ini dia kan udah naik ke 23, 38, 50, 61, 76. Untuk weekly-nya dia sedang OTW menuju high-nya di 434. Jadi untuk support itu ya boleh gunakan lowest candle weekly-nya itu di 380. 380 dan untuk resistannya bisa digunakan di 434. Gunakan data weekly aja teman-teman ya. Itu untuk ESA. Oke teman-teman, selanjutnya adalah LPPF teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah LPPF. Ini LPPF-nya ya. Oke, saya akan naikkan dulu teman-teman. Nah, LPPF ini teman-teman. Jadi di dalam chart LPPF ini, nah ini kan dia dalam tren turunnya terus naik teman-teman, naik itu ke 0, 2, 3, 50, 61, 78. Kayak ini kemarin sebenarnya masih konsolidasi di area resisten 78. Menjadi support ya 78 atau di 1500. Maksud saya untuk kemarin ya, maksud saya ini kemarin candlenya yang ke ini kan. Untuk kemarin sebenarnya dia udah di atas high-nya ya, udah di atas high-nya. Dengan supportnya adalah di 1700 dan hari ini open langsung naik
itu sampai di 2000, high-nya di 2320. High-nya di 2320, sehingga untuk targetnya kita lihat dulu. Untuk targetnya bisa teman-teman lihat di weekly-nya. Kalau di weekly-nya ini masih jauh sekali teman-teman. Kalau di weekly-nya ini masih jauh sekali karena saat ini di 1965 ini menarik teman-teman ini ya. Ini saham ini menarik karena weekly-nya sendiri dia ada banyak sekali harga sebelumnya. Jadi kalau mau cari apa? Kalau mau cari resistan aja di 4000 resistan. Di 3700 resistan ya. Ini teman-teman lihat karena dari weekly-nya ini ada historik harganya yang banyak, 3700, 4500, MA5-nya di 5500 seperti itu. Menarik ini barang teman-teman, masih bergerak naik dan di atasnya juga masih banyak harga ya, banyak resistan. Tapi mesti waspada teman-teman. Satu saham kalau dia itu sebelumnya harganya lebih tinggi dari sekarang, maka kemungkinan ini kan banyak suplai ya. Banyak suplai. Artinya banyak suplai itu ini banyak suplainya di sini teman-teman. Ini banyak suplai. Jadi ada kemungkinan kalau nanti harganya ketemu di 2900-an, ini ada perlawanan seperti itu. Ini suplainya yang siap mensuplai barang atau melakukan penjualan apabila mereka belum average down seperti itu. Ini untuk LPPF karena ini daily-nya masih saya pentokin ke samping juga, ini maksimal di OLT saya. Kalau kita lihat di weekly lebih jelas kelihatannya ya seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya ini adalah saham sawit ya. Saham sawit itu kemarin yang saya scan adalah SIM. Nah ini teman-teman, SIM chartnya bagus. Jadi dalam tren dia ini, oke teman-teman, ini dalam tren naiknya ini kan, untuk tren ini naik yang hanya dari Februari ya sampai 15 Maret itu kan konsolidasi, bukan konsolidasi, dia sideways-nya hanya sampai 23 ya. Melanjutkan tren naiknya ke atas ya, udah 3 hari ini bermain di atas high-nya, high dari tren ini yaitu di 530. Kalau sekarang ini untuk support itu boleh digunakan di 530. Resistannya boleh digunakan di 570 karena itu adalah high hari sebelumnya ya. Kita lihat data weekly-nya. Nah, di weekly-nya ini barang historiknya ada pernah tinggi, lebih tinggi dari sekarang ya. Kalau kita lihat minggu ini dia udah break dari resistan di sini, resistan di 540 itu resistan weekly. Karena ada sini. Ya. Berikutnya di berapa? Berikutnya ada lagi di 570. Berarti penting nih, 570 ini penting. Ya, 570 ini penting karena itu resistan juga weekly. Kemudian 5600 juga penting. Resistan weekly juga. Jadi teman-teman kalau analisa saham itu buka di dalam chart daily dan juga apabila datanya pernah lebih tinggi gunakan data weekly. Teman-teman akan melihat banyak resistan di situ. Kita lihat untuk data ininya teman-teman. Oke, data volumenya. Kenaikannya hari ini di atas MA, masih di atas, belum di atas ya. Hari ini kenaikannya tepat di rata-rata 20 hari. Ini merah, ini artinya turun ya. Artinya kenaikan volume hari ini atau volume hari ini tidak lebih tinggi dari kemarin-kemarinnya seperti itu. Kalau MACD udah bermain di atas 0, udah 3 hari. Momentumnya juga masih di atas 0, tapi belum di atas 100. Kita lihat untuk data asingnya, untuk SIM. Ya, asingnya banyak melakukan penjualan walaupun hari ini mulai melakukan pembelian. Oke teman-teman, selanjutnya adalah IMAS. IMAS ini biasanya dia kalau naik tinggi volatil, tapi ini karena naiknya juga tidak tinggi. Secara momentum masih di atas 0, tapi tidak ada momentum lebih, cenderung melemah.
Secara MACD 4 hari sudah bermain di atas 0, volumenya juga kecil. Kita lihat bulenya dulu, asingnya dulu. Asingnya juga kecil aja, mix aja kecil. Nah, kita lihat sekarang. Nah, untuk IMAS ini teman-teman, ini sekarang dia konsolidasi teman-teman, masih konsolidasi membentuk satu box konsolidasi di sini. Ya, di sini. Ya. Di area kuning ini dia membentuk satu konsolidasi. Harganya sebenarnya udah menyempit antara MA5 dan 20. Hari ini sebenarnya tadi sempat di atas MA20 dan di atas MA5. Tapi closingnya kembali lagi. Harganya tepat sekali di antara MA5 dan 20. Untuk support bisa digunakan di 1050. Resisten masih sama seperti kemarin 1175. Ya, ini masih konsolidasi di area ini. Dorongan volumenya tadi udah saya bahas ya. Oke, itu untuk IMAS. Berikutnya adalah IMJS, kayaknya lebih menarik ya. IMJS. Oke, IMJS seperti ini teman-teman. Oke, IMJS seperti ini teman-teman. Jadi dalam tren turun dia udah naik di resisten 23, 38. Hari ini IMJS udah menarik sekali, sudah masuk ke area confirm ya teman-teman ini. Ini area confirm, yaitu area 38. Retracement 38 sampai 50. Untuk support dari IMJS ini adalah di 355, resistennya di 375. Kemarin sebenarnya resistennya udah di break ya, tapi kembali lagi. Ini udah masuk area confirm teman-teman, menarik. Volumenya kemarin bagus, hari ini sih kecil lagi. Momentum di atas 0, tapi belum tinggi-tinggi amat. Dan untuk MACD di atas 0 udah beberapa hari. Kita lihat untuk IMJS asingnya ya, saya bilang mix aja sih seperti itu. Oke, kemudian TBIG teman-teman. TBIG momentumnya masih bagus, masih tebel di atas 0, MACD masih di atas 0, tetapi cenderung turun, artinya ini mulai ada pelemahan. Ya, volumenya hari ini tepat di MA5 aja. Tepat di MA5 ya, sebentar saya cek dulu. Hari ini volumenya di bawah MA5 tapi masih di rata-rata 20 hari untuk volume. Oke, saya akan lihat support resistnya untuk TBIG. Nah, TBIG ini konsolidasi teman-teman, masih konsolidasi dari ketika TBIG ini naik ya, terus kemudian turun itu hanya sampai 50, naik lagi ini naik lagi, ini dia ini teman-teman, naiknya ini istilahnya apa ya, konsolidasi dekat sekali dengan resistan high-nya di 2700. Jadi harganya ini ngumpul di sini. Ini semacam pause lah. Semacam harganya itu break sebentar. Harganya apa istilahnya? Harganya itu bertahan sebentar di area ini. Istilahnya kumpulin energi. Ya, volumenya tadi kan rata-rata aja. Terus apabila besok break maka target di atasnya adalah di 3180. Masih menarik ini, masih menarik. Jadi hampir-hampir break dari high-nya atau di 2700. Silakan teman-teman pantau. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham RALS. RALS ya. Nah, RALS ini masih menarik ya. Dalam tren turun dia naiknya sampai 61. Koreksi lagi sampai 23. Naik lagi sampai retracement 61, hampir kemarin ya, beberapa 4 hari yang lalu hampir tembus high-nya. Kalau saat ini untuk supportnya masih menggunakan di 840, resistennya masih menggunakan 895 ya. Oke. Jadi ini istilahnya masih kumpul-kumpul tenaga lah seperti itu. Volumenya masih terjaga dan cenderung meningkat volumenya. Untuk MACD masih terjaga di 0, di atas 0, tapi belum ada peningkatan ya untuk
momentumnya juga masih cukup terjaga. Mesti kita lihat dulu nih dorongan volume selanjutnya lebih banyak atau enggak. Kalau dia naik dengan dorongan volume lebih tinggi, kemungkinan akan berlanjut lagi ya. Jadi kalau kita lihat data asingnya masih melakukan penjualan. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan melakukan updating ya untuk trio metal. Ini udah lama, Antam, Inco, Tins, ya, TKIM, INKP, ya. Kemudian ITMG saya akan update. ITMG Adaro ya. Sebentar saya tulis dulu Adaro, kemudian PTBA, kemudian apa itu ya? Sementara itu dulu. Oh, Adi ya, Wika, PTPP, WSKT. Saya akan update karena udah lama tidak saya lakukan update. Oke teman-teman ya, saya akan cek dulu. Sini sekilas saja update-nya. Untuk trio metal teman-teman, sekarang saya akan lakukan update untuk trio metal. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sampai di mana tadi? Karena tadi ada tamu ya. Oke, saya akan update ya ini barang udah lama nggak diupdate karena nggak gerak-gerak, turun-turun terus ya, agak malas update-nya kan seperti itu. Oke teman-teman, ini trio metal langsung ya saya update. Ini dalam Oke teman-teman, ini dalam tren naiknya kemarin koreksi. Baik teman-teman, ini trio metal ya untuk Antam dari tren naik terus kemudian koreksi. Kemarin koreksinya sampai ini ya. Tren naiknya ini kalau dari Oktober kan koreksinya sampai 50 ya. Antam. Oke, kemudian saya ngambil satu tren turun ini teman-teman. Tren turun ini kita cari dari tren turun ini retrace ke atasnya. Retrace-nya ternyata Antam cukup lama dia bermain di area kuning ini ya. Terus kemarin sempat keluar di area kuning ini. Ya, kuning itu di 23 retracement tuh di 2340. Jadi untuk saat ini untuk resistan dari Antam ini itu ada di 2003 support ya, maksud saya supportnya ada di 2340. Resistannya ada di 2480. Antam baru akan menarik apabila harganya berhasil bermain di atas retracement 38 di sini. 38 tuh di 2480. Jadi itu kunci penting dari Antam ya. Antam itu udah 2 minggu yang lalu sebenarnya udah nyentuh 2480. Turun lagi. Dan kalau kita lihat sekilas saja, ini saham nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Entah kenapa trader Antam nggak lagi buy seperti dulu. Padahal ini sempat sangat-sangat trending kan. Ya mungkin karena berita juga tentang electric vehicle juga udah mulai jarang kita dengar teman-teman ya. Kalau kita lihat volume flat, MACD flat, momentum flat. Saya lanjutkan dengan Tins. Sekilas saja perbedaannya dengan Antam adalah untuk MACD-nya cenderung naik ya. Oke, cenderung naik MACD-nya, momentumnya juga cenderung naik. Harganya sih masih flat. Tetapi secara candle atau harga juga masih flat. Apakah ini satu positive divergence? Jadi ketika harganya itu konsolidasi, tetapi indikatornya menguat, yaitu momentum menguat dan MACD menguat. Apakah ini satu divergence positif? Kita lihat atau teman-teman pantau aja dalam beberapa hari untuk Tins ya. Saya juga update untuk asingnya juga untuk Tins. Asingnya 2 hari ini melakukan penjualan. Tadi Antam belum saya update. Antam sebenarnya bagus sekali asingnya. Asingnya banyak melakukan pembelian dari Maret. Seperti itu. Saya langsung update ke Inco. Inco secara harga juga malah cenderung lebih rendah. Jadi ini Fibonacci-nya mesti saya ganti karena harganya dalam tren turun ini, ya, dalam tren turun ini kan dia retrace. Tapi retrace-nya malah tembus lagi ke bawah. Jadi istilahnya dia masih melanjutkan penurunannya seperti itu. Masih melanjutkan penurunannya. Jadi yang di sini saya pakai gunakan untuk swing low ini udah nggak bisa karena swing low-nya udah
ganti, udah tembus lagi ke bawah. Udah ada low yang lebih baru seperti itu. Untuk volume kecil di bawah rata-rata. Untuk ini teman-teman, untuk MACD-nya juga cenderung turun, momentumnya masih di bawah 0. Kita lihat untuk data asingnya, untuk Inco asing banyak melakukan penjualan. Kita akan lihat lebih detail di chartnya. Nah, teman-teman seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman bisa lihat kan, ini low-nya membentuk low baru ya. Low baru. Jadi kalau kita tarik lagi dari tren ini, saat ini harganya itu di bawah retracement 76. Jadi secara tren, kalau kita lihat dari tren ini teman-teman, tren naik. Kalau kita lihat dari tren naik ini ya teman-teman, tren naik ya, naik kan? Kemudian dia retracementnya turun ya. Retracementnya itu di 23, 38, 50, 61, 76. Retracementnya udah sampai 76 teman-teman. Artinya sebentar lagi trennya udah habis. Emang udah jelek sekali kalau satu saham kalau turun, kalau di bawah 61 retracement tuh nggak berani mantul di retracement 61, nggak berani mantul di sini. Ini jelek sekali trennya. Oke, seperti itu adalah update untuk trio metal. Oke, sekarang untuk TKIM teman-teman. TKIM langsung aja dari chart. Jadi dalam tren naik ini TKIM koreksinya sampai lebih dari 61. Nah, di area ini area 61 kan di sini nih teman. Ini area 61. Koreksinya udah sampai di bawah 61. Tetapi dia berkonsolidasi di sini, tidak lebih dalam lagi. Nah, kalau kita bicara Fibonacci, kalau satu saham itu sudah jebol dari ekstrim retracement-nya, yaitu di 61, itu biasanya dia akan mencari support di bawahnya. Support di bawahnya ya gunakan price action. Di sini, ini ada satu demand area. Di 76 tidak ada demand area, jadi bablas area situ. Jadi kemungkinan kalau misalkan masih berlanjut turun, tuh di sini ya, di kisaran 7.500. Tetapi kalau kita lihat untuk TKIM ini, di sini dia ngumpul aja di situ. Artinya, di sini ada demand area yang bisa menjadi area support ya. Di sini juga bisa menjadi support. Dan ini terbukti harganya tidak turun dari situ ya. Yang teman-teman perhatikan juga di sini ada MA 200. Kalau satu saham harganya breakdown MA 200 itu masuk ke area bearish area. Kalau dia bertahan di atas MA 200 itu masih di bull area seperti itu. Itu adalah TKIM. Saya jadiin satu aja INKP. INKP juga sama teman-teman. Bentuknya sama, mirip. Jadi dalam tren naiknya INKP ini, INKP malah lebih ini teman-teman, lebih dalam ya. Dari tren naiknya ini koreksinya udah sampai 76. Nah, ini terbukti harganya sekarang ini sudah masuk area kuning. Jadi secara tren ya udah habis teman-teman. Secara tren udah habis. Ini adalah awal tren. Ya, ini puncak tren. Kemudian turun lagi. Retracement 23 ya, 38, 50, 61, 70, masuk ke 80. Ini trennya udah habis. Silakan teman-teman yang pengen belajar tentang tentang tren suatu fase gerakan saham ya, maksud saya. Tentang fase gerakan saham. Silakan teman-teman buka playlist atau video saya, silakan ketikkan fase gerakan saham, di mana saham itu di dalam bergerak ada fasenya. Seperti ini fase turun. Ya, setelah turun adalah fase konsolidasi panjang. Setelah fase konsolidasi panjang, fase break. Ya. Fase break, fase naik, fase puncak, fase turun. Di video saya itu saya sebutkan ya. Ada fase-fasenya, di sini adalah fase konsolidasi. Setelah break dari konsolidasi ini adalah fase 1.
Kemudian ini fase 2 di sini, fase naik ya. Kemudian fase puncak, fase di atas, dan keempat adalah fase turun. Dan itu akan berulang lagi, turun, ketemu fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Itu sudah saya bahas di video, silahkan teman-teman cari. Atau nanti saya bikin di link di deskripsi tentang 4 fase pergerakan saham. Itu teman-teman perlu perhatikan. Fasenya, lamanya, waktu fase itu berbeda-beda untuk masing-masing saham. Oke teman-teman, saya update berikutnya adalah ITMG. ITMG ya boleh saya sampaikan masih konsolidasi ya, masih bermain di area sideways. Dengan support masih di 11.400, resistan masih di 12.500. ITMG, Adaro sekarang. Adaro juga sama teman-teman, untuk Adaro masih berkonsolidasi di area supportnya masih di 1150, resistannya masih di 1250. Ada tadi ITMG, Adaro, sekarang PTBA. PTBA dalam seminggu terakhir lebih ini konsolidasi ya dia ya. Jadi ini udah nggak bisa saya gunakan. Jadi karena tren turunnya udah lebih dalam, jadi saya harus ganti Fibonacci-nya ya. Ya intinya saat ini untuk PTBA ini masih mencari dasarnya. Tetapi ketika kita lihat saat ini, dia adalah di MA 200. Apakah MA 200 ini bisa menahan penurunan dari PTBA ini lebih lanjut teman-teman ya. Kalau kita lihat sih, kayaknya udah mulai mentok di area situ, seperti itu. Kalau dia break ke bawah MA 200, ya tentu masuk area bearish zone. Kalau dia bisa bertahan, naik dari MA 200 ya, berarti mantul dari MA 200, dia masih berada di bullish zone seperti itu teman-teman ya. Nah seperti ini, dia masih di 0 sampai 23 seperti itu ya. Itu update untuk PTBA. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah Trio Metal. Saya update aja ya. Untuk Adikarya masih sama ya, masih sama, masih belum kemana-mana ya. Dari tren naik, dia koreksi, dan saat ini konsolidasi masih di retracement 61. Langsung saja Adikarya Wika. Wika juga masih sama, masih berkonsolidasi di area retracement 76. Jadi dari tren naiknya ini, dia retrace atau turun 76. Secara tren ya hampir habis. Kalau teman-teman lihat di bagian kiri ini, di sini ada resistan. Ya, ini bisa menjadi titik penting ya, resistan, sebelumnya menjadi resistan sehingga ketika turun dia konsolidasi di area situ, menjadi support yang cukup kuat. Wika, PTPP secara umum sama, boleh saya sampaikan harganya masih konsolidasi di dasar. Ini tidak turun lebih lanjut tapi juga tidak naik, dekat sekali dengan MA 200, di bawah MA 200 ya. Dia ada di retracement 76 yang bisa menjadi supportnya. WSKT masih sama juga, cuman kecenderungan dari WSKT ini adalah higher ya, higher low. Low-nya itu cenderung menguat. Perhatikan aja titik resistnya di 1100. Oke teman-teman, saya rasa itu cukup untuk hari ini ya. Saya banyak melakukan update tadi. Terima kasih teman-teman semua yang masih setia subscribe, masih setia mengikuti channel MS Trade and Investment. Ya mungkin saat ini kondisi lagi berat teman-teman ya, saham juga masih banyak yang nggak kemana-mana dan juga yang bergerak cuma saham-saham tertentu saja, tetapi tetap semangat karena dalam kondisi apapun sebenarnya kalau kita mau mencari masih ada juga saham-saham yang berpotensi, cuman kondisinya memang beda, bukan bull run seperti itu kan, bukan kondisi beli dan langsung hold bisa untung seperti itu. Kalau teman-teman lihat seperti di Kimia Farma, beli sudah naik 2 hari balik arah seperti itu ya, seperti ini kan KF ya. Nah seperti itu kan, seperti di chart seperti itu. Jadi teman-teman mesti take profit, jangan lupa ya. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.